Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah siapkah kalian untuk memulai pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Namun, sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari silahkan untuk ketua kelas, ya Mas Ali, untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Mbak Nana, hadir? Oke, hadir. Mbak Fian? Oke, hadir. Mbak Santika? Oke, hadir. Mas Ali? Oke, hadir. Mbak Lala? Oke, hadir. Nah, siapa yang tahu pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Iya, betul sekali. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 6, yaitu panas dan perpindahannya, subtema 2, tentang perpindahan kalor di sekitar kita, dan pembelajaran yang keempat dengan muatan Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Dengan tujuan yang pertama, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi informasi terkait kehidupan nelayan Indonesia secara lisan ataupun tulis dengan tepat. Yang kedua, dengan mengidentifikasi informasi pada teks, siswa mampu menyampaikan pokok-pokok informasi terkait kehidupan nelayan Indonesia secara lisan atau tulis dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi informasi terkait hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari secara lisan atau tulis dengan tepat. Yang keempat, dengan mengidentifikasi informasi pada teks, siswa mampu menyampaikan pokok-pokok informasi terkait kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari secara lisan atau tulis dengan tepat. Dan yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi informasi terkait interaksi sosial secara lisan atau tulis dengan tepat. Yang terakhir, dengan menulis, siswa mampu mendemonstrasikan hasil analisis terkait interaksi sosial secara lisan atau tulis dengan tepat. Masih ingatkah anak-anak dengan terjadinya peristiwa angin darat dan angin laut yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Tentunya masih ingat ya, karena itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Para nelayan itu kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari dan mereka akan berangkat melaut pada malam dini hari, kemudian menebarkan jala untuk menangkapnya. Nah, ketika para nelayan ini telah di pantai pada siang hari, di pinggir pantai pada siang hari, mereka akan disambut nih oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka yang datang dari pantai. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu para nelayan ini menangkap ikan untuk menurunkan hasil tangkapannya. Nah, begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Baik, sekarang mari kita cari tahu lebih banyak nih mengenai kehidupan nelayan Indonesia yuk anak-anak. Kehidupan nelayan Indonesia. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya.
Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak mempunyai hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak boleh menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Nah, itu tadi informasi mengenai kehidupan nelayan Indonesia melalui bacaan teks tadi ya anak-anak. Kita akan menemukan dan membuat daftar informasi penting nih dari teks bacaan tadi. Ayo, siapa aja nih yang tahu? Kita bahas satu persatu yuk. Di paragraf pertama, itu terdapat beberapa informasi penting. Yang pertama yaitu para nelayan dan para pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Yang kedua, tempat pelelangan ikan ini merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Dan yang ketiga, para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada para konsumennya. Kemudian di paragraf kedua, ada 3 informasi penting juga nih. Yang pertama, yaitu tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Kemudian yang kedua, yaitu jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut. Dan yang ketiga, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan ikan yang bisa dijual. Untuk paragraf selanjutnya, anak-anak silahkan untuk mencari sendiri informasi penting melalui teks bacaan tersebut ya. Kemudian setelah selesai nanti hasilnya dikumpulkan kepada ibu. Sudah selesai ya mengerjakannya anak-anak? Apakah sudah paham? Baik, setelah kita mengenali hal-hal informasi penting, kita akan membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya 5W1H, yaitu kata tanya apa, siapa, mengapa, apa, bagaimana, dan di mana. Ibu beri contoh satu ya anak-anak, di paragraf pertama, di mana gagasan pokok paragraf ada di kalimat utama. Nah, di situ ada kalimat para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Nah, pertanyaan apa nih yang bisa kita buat? Siapa yang tahu? Iya, betul Mbak Lala. Pertanyaan yang bisa kita buat yaitu dengan kata tanya siapa? Siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Jawabannya yaitu para nelayan dan para pedagang ikan. Nah, kemudian untuk paragraf selanjutnya, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok nanti kalian membuat kalimat tanya di setiap paragraf dari teks bacaan tadi anak-anak. Baik, sudah selesai ya anak-anak. Sekarang kita akan membahas mengenai kegiatan pelelangan ikan.
Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang di dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antar individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya. Apa saja sih yang terjadi dalam sebuah kegiatan pelelangan ikan? Sekarang Ibu meminta kalian untuk membuka teks bacaan halaman 109 di buku kalian ya anak-anak. Ibu beri waktu kalian untuk membaca terlebih dahulu. Baik, sudah cukup ya anak-anak untuk membaca dan menyimak teks bacaan kegiatan mengenai pelelangan ikan. Sekarang kita akan menentukan peran setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan ikan. Ibu akan memberikan satu contoh, yaitu tentang peran seorang nelayan. Nah, apa sih nih peran seorang nelayan? Peran nelayan itu sebagai penjual ikan di TPI, tempat pelelangan ikan. Nah, untuk orang-orang yang terlibat di dalam tempat pelelangan ikan ini tidak hanya nelayan, yaitu apa saja yang tahu? Ada yang tahu? Seperti juru lelang, pedagang besar, penyedia alat transportasi atau sebagainya. Nah, tugas kalian sekarang adalah untuk menentukan peran setiap orang yang terlibat di dalam teks bacaan tadi. Kalian bisa mengerjakan dan berdiskusi dengan teman sebangku masing-masing ya anak-anak. Baik, kita lanjut ya anak-anak. Tadi kan kita sudah membahas mengenai interaksi sosial di dalam suatu kegiatan, suatu tempat, antar individu, kelompok. Nah, dalam setiap warga negara itu mempunyai peran yang berbeda-beda, serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula satu dengan yang lainnya. Sekarang kita akan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing ya anak-anak. Kita akan berdiskusi mengenai peran, hak, dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam suatu kegiatan atau tempat. Ibu beri contoh satu, yaitu tentang peran nelayan dalam kegiatan atau tempat di tempat pelelangan ikan. Nah, peran nelayan ini tadi apa? Peran nelayan itu bisa menangkap ikan di laut. Nah, kemudian untuk haknya apa ya anak-anak? Kira-kira haknya nelayan yaitu mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan yang mereka telah tangkap. Nah, kemudian sedangkan untuk kewajibannya apa ya anak-anak? Betul, kewajibannya yaitu menyediakan ikan dengan kualitas yang baik untuk diberikan kepada konsumennya atau dijual. Baik, untuk tugas kelompoknya, Ibu kan tadi sudah memberi satu contoh ya anak-anak. Silakan kalian membuka buku halaman 113. Nah, masing-masing kelompok ini mencari peran dari setiap satu tempat. Di dalam buku itu tertera ada 4 tempat, yaitu pasar, balai desa, puskesmas, dan kantor pos. Betul sekali. Nah, setiap masing-masing kelompok itu satu tempat saja anak-anak. Jadi kelompok 1 akan mencari peran, hak, dan kewajiban pada pasar. Kemudian kelompok 2 itu pada balai desa, dan kelompok 3 itu puskesmas, dan yang terakhir kelompok 4 yaitu kantor pos. Nah, seperti di pasar itu siapa aja sih yang terlibat? Ada pedagang, pembeli, konsumen, dan sebagainya. Nah, tugas kalian itu mencari peran, hak, dan kewajiban dalam setiap orang yang terlibat di dalam suatu kegiatan atau tempat tersebut. Kalian mengerjakan tugas kelompok ini sesuai dengan keterangan yang ada di buku ya anak-anak. Silakan mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakannya ya? Baik, sudah cukup untuk mengerjakannya. Sekarang silakan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, silakan kelompok 1. Kelompok 2.
Kelompok 3? Ya, dan terakhir kelompok 4. Baik, mari kita tepuk tangan untuk seluruh kelompok ya anak-anak. Terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, silakan Mas Fian. Ya, betul sekali Mas Fian. Hari ini kita setelah mempelajari mengenai yang pertama, informasi hal-hal penting terdapat dalam sebuah teks bacaan. Kemudian yang kedua, yaitu kita telah membuat kalimat tanya 5W1H. Kemudian kita sudah mengetahui hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kehidupan di lingkungannya. Dan yang terakhir, kita mengetahui, kita mendemonstrasikan, kita bisa memperagakan interaksi sosial yang terjadi di dalam suatu kegiatan atau suatu tempat dalam individu atau kelompok. Nah, untuk tugas di rumah, kalian membuka halaman 116 ya anak-anak. Itu untuk tugas di rumah. Pada pertemuan selanjutnya silakan dikumpulkan ke Bu Guru. Sekarang Ibu akan memberikan reward kepada yang aktif nih. Ya, selamat Mas Fian karena telah aktif untuk menjawab dan berpendapat pada pertemuan hari ini. Ibu kasih bintang ya. Selamat Mas Fian. Dan yang kedua yaitu Mbak Lala. Selamat untuk Mbak Lala telah aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Tepuk tangan untuk Mas Fian dan Mbak Lala. Baik, jangan lupa ya anak-anak untuk berlatih mandiri di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan ke Bu Guru atau ke teman yang lain ya anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya, ada yang tahu kita akan membahas apa? Ya, betul sekali. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai perpindahan kalor secara radiasi. Nah, untuk anak-anak bisa silahkan dibaca terlebih dahulu materinya di rumah. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bersama-sama. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan Mas Fian untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak hebat. Semangat selalu ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.